Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini kembali kita akan melakukan analisa terhadap salah satu altcoin, yaitu adalah Ethereum. Kita udah cukup lama nggak buat video analisa untuk altcoin. Hari ini saya akan buat lagi. Dan hari ini analisanya bersama Delta Exchange, salah satu partner di channel saya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan untuk Ethereum, maka kita sekarang berada di kurang lebih 3042 dolar. Nah, kenapa saya melakukan analisa di Delta Exchange? Karena kalau kalian perhatikan dari segi chartnya, pertama ini terlihat cukup baik. Kedua, time frame-nya di sini itu pilihannya banyak guys. Ada 1 hour, 2 hour, 4 hour, 6 hour. Dan juga di weekly kalian bisa 1 week, 2 week, atau misalnya di minutes kalian bisa yang 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, atau bahkan 30 minutes. Jadi untuk pilihan time frame-nya itu banyak banget. Kadang-kadang ada yang nge-charge untuk kalian misalnya yang pengen punya 6 hour, 2 hour itu biasa di-charge gitu guys. Nggak gratis kayak misalnya di TradingView. Kalau kalian pengen yang time frame yang lebih lengkap, itu biasanya kalian harus berbayar. Kalau di sini itu gratis gitu ya. Dan oke, kita bakalan mulai ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita expect di Ethereum untuk beberapa hari ke depan. Nah, pertama yang perlu kita ketahui secara daily chart bahwa kita sekarang masih tetap berada di pattern besar di sini guys. Ini adalah mungkin bisa kita sebut sebagai running flat gitu ya. Ini sama dengan yang terjadi di Bitcoin di mana kita mendapati sebuah bull run, kemudian kita mendapati konsolidasi. Di sini adalah corrective move-nya. Corrective move itu bisa flat seperti ini guys. Oke, flatnya datar persis seperti ini. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Ada juga yang bisa contracting flat atau semakin mengecil. Tapi ada juga yang bisa expanding gitu, alias membesar. Ada juga tapi yang namanya running flat. Ini. Running flat itu modelnya seperti ini. Nah, inilah semua corrective move gitu guys. Alias fase koreksi. Dan biasanya ketika fase koreksi terjadi, yang berikutnya terjadi itu apa? Itu adalah pelanjutan arah dari tren sebelumnya yang harusnya merupakan tren bullish. Nah, tentunya ini ada titik invalidasinya. Titik invalidasinya di sebelah mana? Adalah ketika kita breakdown dari trendline besar di sini. Nah, ketika kita breakdown dari trendline besar di sini, maka tentunya untuk running flat di sini tidak lagi valid, gitu ya. Dan kita kemungkinan besar akan menuju lagi ke next area key level. Oke, tentunya ini kita nggak pengen lihat terjadi di Ethereum, karena kalau ini sampai terjadi, berarti kemungkinan besar juga Bitcoin udah nggak tahu dropnya sampai ke berapa gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat zoom in sedikit di daily chart, maka kita juga bisa melihat bahwa sekarang ini kita tertahan cukup baik di atas trendline ini. Kita sebenarnya juga membentuk pattern kecil di sini. Oke, mungkin kalian boleh sebutnya sebagai symmetrical triangle, ada juga yang sebutnya sebagai penan, dan kita breakout dari pattern tersebut. Ketika kita breakout, biasanya apa yang kita tunggu guys? Adalah sebuah retest gitu ya. Untuk misalnya kalian pengen mendapatkan setup, breakout, dan retest. Nah, ini udah persis. Kita melakukan breakout, kemudian mendapati retest. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus langsung masuk di sini gitu? Nah, tentunya ini tergantung planning kalian masing-masing gitu. Tergantung juga teknik dari trading kalian. Kalau misalnya kalian teknik tradingnya adalah typical breakout retest, kalau misalnya kalian tipikalnya agresif, mungkin bisa langsung masuk di sini. Tapi kalau ada yang tipikalnya konservatif, mungkin kalian harus tunggu lebih lama, misalnya untuk konfirmasinya ada momentum lagi naik, kemudian consolidate, mungkin kalian baru masuk di sini. Jadi tergantung tipikal trading kalian masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang 100% benar juga. Masing-masing mempunyai kelemahan gitu guys. Kalau misalnya kalian merupakan tipikal yang agresif, maka kemungkinan kalian bisa mendapatkan harga yang lebih low, tapi tentunya resikonya kalian tidak mendapatkan bounce di sini, tapi malah kemudian down. Oke, dan kalian akan loss kalau misalnya kalian tipikalnya agresif. Tapi kalau misalnya kalian tipikal konservatif, maka kelemahannya adalah kalian kemungkinan akan mendapatkan harga lebih tinggi di sekitaran sini, tetapi kelebihannya apabila ternyata kita tidak bounce dari sini dan ternyata masuk lagi ke dalam, maka kalian terselamatkan dari trade ini dan kalian tidak akan masuk ke trade tersebut dan kalian tidak akan loss gitu ya. So far sebenarnya masih terlihat cukup baik untuk Ethereum. Kita masih mampu melakukan retest dan bouncing di sekitaran trend di sini yang menunjukkan ke kita apa? Bahwa sekarang para buyers masih step in setiap kali kita menuju ke trendline tersebut. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke mungkin 4-hour chart, maka kita juga bisa menemukan hal yang sama gitu ya. Kita coba
full screen dulu, oke. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, untuk sekarang kita sebenarnya juga berpotensi gitu ya guys, berpotensi membentuk semacam V-shape recovery kalau kalian perhatikan di sini. Ya kan? Jadi ini sebenarnya adalah sebuah indikasi yang cukup baik. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih konservatif tipikalnya, maka mungkin kalian bisa menunggu sebuah pattern gitu. Apakah kalau itu kalian dikasih inverse and shoulder seperti ini, baru kalian masuk, oke? Ataukah kalian menunggu konfirmasi berupa apa? Berupa sebuah rally, oke? Membuat higher high, oke? Ini kan higher low terakhir nih guys. Oke, higher low terakhir. Kita harus break dulu dari higher low di sini untuk bisa mengatakan secara teori kita udah break dari structure bearish di sini. Oke, karena kita masih constantly membuat apa? Lower low di sini, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Nah, untuk break dari structure bearish ini, yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Adalah breakout dari lower high di sini. Oke, lower high di sini kita harus break dulu. Nah, ketika udah break di sini, kemudian kalian tunggu konsolidasinya, dan dari sini mungkin kalian bisa cari setup berupa pattern continuation mungkin di 15 minute chart, misalnya seperti bullish pennant atau bull flag, apapun itu. Kalau misalnya itu terjadi, nah kalian baru masuk di sekitaran sini. Tentunya ini bukan financial advice guys, ini hanya saya sharing saja apa yang saya akan lakukan apabila beberapa skenario tersebut terjadi. Tentunya sekali lagi ketika kita melakukan analisa di altcoin, kalian juga harus pantau bagaimana pergerakannya Bitcoin guys, karena bagaimanapun kalian melihat pattern di altcoin, kemungkinan besar itu juga akan bergantung pergerakannya kepada Bitcoin. Ketika Bitcoin down, ya otomatis altcoin juga kemungkinan besar akan down. Ketika Bitcoin naik, altcoin juga kemungkinan besar akan tertarik naik, gitu ya. Jadi secara 4-hour chart dan daily chart, so far Ethereum terlihat cukup baik, gitu ya. Kita fix mampu bertahan di sekitaran atas trend di sini. 2 kali kita mampu untuk mempertahankan area ini. Skenario bullishnya tentunya adalah kita kemudian mendapati bounce dari sini, oke, dan menuju ke high baru. Yang tentunya kalau misalnya ditanya next area yang perlu diperhatikan di mana, menurut saya adalah di sekitaran ini. Oke, ini adalah next targetnya untuk Ethereum. Ini adalah areanya guys. Oke, kalau misalnya kita ternyata mampu membuat higher high baru, 3.800 sampai 4.000 adalah next target untuk Ethereum. Tetapi kalau misalnya skenario bearish yang terjadi, di mana berarti kita tidak mendapatkan semacam rally lagi ke atas, tapi malah breakdown dan menuju lagi ke trend line bawah di sini. Selama kita masih mampu hold di sekitaran trend line di sini, menurut saya masih fine-fine saja kalau misalnya kalian pengen cari setup untuk buy di sekitaran sini. Karena secara risk and reward harusnya di sini kalian buy, cari setup buy, itu risk and rewardnya akan baik gitu ya. Tapi tentunya dengan risk management yang baik. Tapi kalau misalnya kalian mendapati Ethereum breakdown dari trend di sini, kemudian consolidate, maka ini menurut saya adalah pertanda bahwa Ethereum tidak lagi mampu untuk mempertahankan lower trend line di sini, dan itu adalah sebuah indikasi bahwa kemungkinan sellers sedang mengambil kendali dan kita akan kemungkinan mendapati drop lanjutan di Ethereum. Nah, target berikutnya untuk bearishnya di sebelah mana tentunya akan berada di sekitaran 1.800 sampai 2.000 dolar di sini. Ini adalah area berikutnya kalau misalnya ternyata kita breakdownnya ke arah bawah. Sekali lagi, saya sebagai trader hanya melakukan adaptasi terhadap apa yang diperlihatkan market kepada saya gitu guys. Kalau misalnya market kasih saya skenario yang A, ya saya lakukan yang A. Kalau kasih yang B, saya lakukan yang B. Tergantung yang mana. Dan ini tergantung juga profil resiko kalian masing-masing gitu ya. Tidak harus yang tadi saya sebutkan itu semuanya kalian ikuti. Kalau kalian punya planning masing-masing, fine-fine saja. Jadikan informasi dari saya ini hanya tambahan belaka gitu ya. Dan ya, kalau misalnya kalian tertarik gitu ya untuk trade di Delta Exchange juga, kalian bisa mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Karena di Delta Exchange kalian bisa melihat leverage-nya itu bisa sampai 100x gitu guys. Kemudian juga pair-nya cukup banyak kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya. Kalau misalnya kalian pengen main future, pengen main spot, move, spread, IRS, itu semuanya ada di sini gitu ya. Pilihannya banyak. Kemudian juga leverage-nya bisa tinggi kalau misalnya kalian yang seneng memang pakai leverage tinggi. Kemudian dari segi chart-nya juga kalian dikasih berbagai fitur yang menarik. Selain itu, kalian di sini juga disediakan sebuah staking pools yang menurut saya cukup menarik, di mana
kalian bisa mendapatkan APY yang cukup tinggi, bahkan untuk USDT sekalipun. USDT saja di sini APY-nya 9%, guys. Jadi kalau kita staking USDT itu, kalau saya bilang ya hampir nggak ada resiko ya, guys. Hampir nggak ada resiko. Kenapa masih hampir? Karena kalau resiko yang sekecil-kecilnya itu resikonya pasti kalau misalnya ke hack, itu amit-amit gitu ya. Kalau exchange-nya ke hack ya itu mungkin udah resiko. Tapi selain itu hampir tidak ada resiko ketika kita staking stablecoin. Dan kedua, kalau misalnya kalian lihat beberapa yang lainnya kayak Bitcoin, Deto, Ethereum, ini juga APY-nya termasuk cukup besar ya jika kalian bandingkan dengan exchange lainnya. Itulah kenapa saya juga memakai ya Delta Exchange sebagai salah satu diversifikasi portofolio saya. Sekali lagi saya selalu ingatkan untuk kalian, bagi kalian yang mempunyai aset yang lumayan banyak, usahakan jangan sampai ditumpuk di satu exchange. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, guys. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan gitu ya. Misalnya terjadi sesuatu yang kita tidak diinginkan, ada satu exchange ke hack, dan sial-sialnya itu kena exchange kalian. Kalau kalian taruh semua aset kalian di sana, ya kalian bakal berabe gitu. Tapi kalau misalnya kalian sebar aset kalian di berbagai exchange, kalaupun satu exchange ternyata bermasalah, kalian masih bisa menggunakan exchange lainnya untuk beroperasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini untuk strategi yang ditawarkan juga banyak, robo strategi, kalian bisa cek sendiri apa sih strategi-strategi yang ditawarkan di sini, nanti ada penjelasannya semua di sini. Untuk how it works-nya, kalau kalian ada pertanyaan juga ada di sini, kalian mungkin bisa menemukan jawabannya di sekitaran sini. Dan kalian juga bisa trading berbagai macam, bisa options di sini juga bisa future, spot, move, calendar spread, dan interest rate swap. Jadi ya, silakan kalau misalnya kalian yang tertarik untuk melakukan staking ataupun kalian yang pengen trading futures dengan leverage yang besar dan juga fitur chart yang juga cukup banyak, silakan kalian klik link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah untuk mendaftar, karena kalau kalian menggunakan link tersebut untuk mendaftar, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan berbagai reward menarik. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.